Mas Yusuf, kameranya dibuat landscape aja ya. HP-nya buat landscape. Sama kayak Mas Wahyu Dedi itu dibuat landscape. Sudah, Pak. Nah, kecil. Nah, kalau landscape kan besar hasilnya. Yeah. Selamat datang Mas Bayu Bas, tolong di videonya diaktifkan. Baik ya, kita mulai. Selamat malam semuanya. Lama tak jumpa Mas Rosian, Mas Rudi, Mas. Iya, Pak. Baik ya, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai koneksi. Saya mute all dulu ya teman-teman. Suaranya ada yang masuk. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai koneksi dari VBNet ya, karena di pemrograman visual 1 kemarin kalian menggunakan VBNet ya, sudah menggunakan VBNet toh. Nah, maka dari itu di pemrograman visual 2 ini saya melanjutkan saja, kita menggunakan VBNet tapi sudah masuk ke database. Database pertama yang kita pakai nantinya akses. Nah, kalau kita berbicara akses, kita memiliki dua tipe data, yaitu .mdb dan .accdb. Nah, karena perlakuan koneksinya nanti beda. Oke, masuk ke database akses yang .mdb. Di dalam .mdb, saya masuk ke sini langsung. Job sheet-nya nanti saya share ke teman-teman ya. Nanti teman-teman buat database dengan nama dbgnm.mdb. Kalau perluasannya mdb berarti disimpan dengan format
akses 2000 sampai 2003. Nah, kalau perluasannya ACCDB berarti set as tipenya di atas akses versi 2007 ke atas. Oke. Nah, di dalam database di bjnm.mdb nanti teman-teman buat tabel dengan nama barang. Nah, isikan datanya sesuai dengan yang ada di job sheet. Nah, kalau sudah, jangan lupa simpan database di bjnm.mdb di dalam folder bin debug. Kalau di luar ini nanti tidak bisa kita akses. Ya, maka simpan di folder bin/debug. Kalau sudah, kita coba koneksikan dengan VB kita. Ya, caranya bagaimana? Nanti teman-teman buat project, ya, bebas namanya. Kemudian buat form. Form ini fungsinya hanya menampilkan data yang ada di tabel barang. Yang ada di tabel barang ini kita tampilkan di sini. Ya, untuk menampilkannya kita butuh ya alat bantu berupa DB Grid. Maka nanti Anda cari data grid, Anda masukkan di sini. Ya, Anda tarik ke dalam ya jendela desain form. Oke. Sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Iya, Pak. Paham. Oke, saya lanjutkan. Koneksinya cukup sederhana. Nih, untuk mengkoneksikan dari VBNet ke dalam database.mdb, perintah dasarnya hanya ini, provider sama dengan Microsoft Jet oleh db.path.0 titik koma datasort sama dengan nama database kita. Providernya ini. Beda dengan yang ACCDB. Kalau yang ACCDB, ya ACCDB contoh, providernya Microsoft.ac.olydb.12.0. Ya, kalau di .mdb Microsoft.olydb.4. Bedanya hanya di sini. Yang lain sama. Oke. Codingnya sederhana, hanya berapa baris, ini tidak ada 20 baris. Ya. Yang pertama di dalam public class kita buat variabel bernama con. Ya, dim con untuk koneksi s oleh db connection. Kemudian kita buat ini, data adapternya, ya, kita deklarasikan dim da singkatan dari data adapter s oleh db data adapter. Selanjutnya kita buat variabel dataset. Kita singkat ds dim ds as s dataset. Yang terakhir kita buat variabel lokasi db untuk ini nanti. Ya. Karena di AP petik berarti dim lokasi db s string, tipe datanya string. Nah, jika sudah kita buat 4 variabel ini, langkah berikutnya kita buat subkoneksi. Agar nanti kalau di dalam form kita tinggal manggil koneksi saja. Ya. Dalam subkoneksi, sub ditutup dengan nsub. Ya. Di dalam subkoneksi kita panggil lokasi DB-nya, ya, berupa provider Microsoft Jet oleh DB 4.0. Datasort-nya yaitu sumber datanya berasal dari database dbjnn.mdb. Kalau sudah, baru kita perbarui variabel con sama dengan new oleh db connection. Di dalam kurung diikuti dengan nama ini lokasi di
DB. Jika sudah, tinggal kita cek apakah koneksinya tertutup atau terbuka. Jika tertutup, maka kita buka. Maka rumusnya, codingnya if con.state, jika status koneksinya sama dengan connection state, status koneksi close tertutup, maka con.open. Koneksi kita buka. Nih. Oke. Setelah subkoneksi kita buat, tinggal kita hubungkan dengan data grid kita. Di mana kita hubungkan? Di dalam form load. Privat sub form load. Ketika formnya kita load. Nah, tinggal kita panggil koneksi. Nah, koneksi ini berarti memanggil subkoneksi. Nah, kemudian kita perbarui data adapternya. DA sama dengan new oleh DB data adapter. Dalam kurung kita catat perintah koneksi. Perintah memilih data barang. Select bintang from barang. Memilih semua data dari tabel barang. Koma. Kita masukkan variabel count. Kurung tutup. Berikutnya dataset atau DS sama dengan new dataset. Di variabel yang ada di atas ini kita perbarui. DA, DS. Kalau sudah diperbarui new dataset, kemudian datasetnya kita clear, kita hapus. Kita bersihkan. Nah, jika sudah bersih, baru kita isi data adapter.fill ya, sama dengan dalam kurung DS, ya, mengambil data dari tabel barang. Ini nama tabelnya. Nama tabel kita adalah barang. Ya. Maka sekarang baru kita tampilkan di data grid. Data grid view 1, nama data grid kita, data shot, sama dengan dalam kurung ds.tabel, kurung, nama tabelnya adalah barang. Selesai, kita simpan. Kalau kita jalankan, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Jika berhasil jalan, berarti langkah koneksi Anda sudah benar. Coding Anda juga sudah benar. Ada pertanyaan? Belum ada, tak share ini filenya. Filenya saya share. Itu sama yang di YouTube kemarin? Sama yang pemrograman sama nggak, Pak? Hampir sama dengan Webinet. Tapi nanti kita pengembangan lebih jauh. Ya. Yang kemarin di YouTube linknya ada Mas Yusuf. Saya belum dapat soalnya. Oh, nanti belum ada. Pakai yang ini aja. Pakai yang link. Oh, pakai ini aja. Oh, iya yang materi ini, Pak. Ya, betul. Oke. Yes. Begitu juga dengan yang akses ACCDB ya. Ini sama sebenarnya. Bedanya hanya di providernya tok. Yang lain sama. Jangan lupa ketika Anda jalankan kok tidak jalan, berarti cek database Anda apakah berada di folder bin debug. Ya. Pastikan berada di bin debug ya. Oke. Ya. Cukup? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri. Nanti bahan saya share di dalam grup FGD Telegram. Ya. Kemudian jangan lupa kalian nanti absensi via siakat. Pak, mohon maaf untuk siakat saya kok tidak ada daftar absensinya, gimana Pak? Mas Wahyu? Iya. Oke, nanti coba saya cek. Tidak ada daftar absensinya berarti tidak ada. Tapi jadwalnya ada.
Maksudnya kalau jadwalnya ada, terus Oh. nama anggota mahasiswanya juga ada. Cuman untuk absensinya itu gimana saya juga kurang paham soalnya tak saya klik juga nggak bisa gitu loh Pak. Oh, nanti di komentar. Nanti Anda isi kalau apa namanya YouTube-nya sudah saya upload, file videonya sudah saya upload. Nanti kan bisa Ya Pak. komentar. File materi dan videonya saya upload, kalian bisa komentar sebagai absen. Bisa dengar? Suaranya hilang Pak. Oh, suaranya hilang. Suaranya hilang. Mas Yusuf hilang enggak suaranya? Halo? Halo, tes. Ya, udah masuk Pak. Ya. Sudah masuk. Oke. Nanti saya pandu via Telegram ya. Oh siap Pak. Oke. Kalau begitu kita akhiri. Terima kasih atas kehadiran Mas Yusuf, Mas Dedi. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.